Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa sebelum pertandingan Manchester United kali ini lanjutan Liga Inggris tandang ke London, ke Tottenham Hotspur Stadium akan berhadapan Tottenham Hotspur menghadapi Manchester United, kedua tim yang memiliki peluang meraih tiket Liga Champions, finish di 4 besar musim ini. Situasi dari Tottenham Hotspur tentu saja sedang tidak bagus ya. Mereka bahkan harus memiliki pelatih yang baru di musim yang sama ini. Sudah ada tiga pelatih yang berbeda ya. Sementara Manchester United dengan modal berhasil meraih tiket ke final Piala FA, dan juga bagaimana di putaran pertama di Old Trafford Manchester United mampu bermain dengan sangat luar biasa ketika menaklukkan Tottenham Hotspur yang pada saat itu masih dilatih oleh Antonio Conte. Nah, sebelum pertandingan yang kick-off-nya akan berlangsung hari Kamis malam waktu Eropa atau hari Jumat dini hari waktu Indonesia, ada konferensi pers Erik ten Hag. Gua ambil dari manunited.com. Kabar pertama, situasi tentang Bruno Fernandes. Bagaimana ini? Ternyata Erik ten Hag mengatakan ada pemain yang tidak tersedia. Rafael Varane, Lisandro Martinez. Kita harus melihat bagaimana Bruno Fernandes. Kita belum tahu, ini masih tanda tanya. Tapi saya pikir yang lain kita cukup oke. Jadi masih belum jelas update dari kondisi terakhir Bruno Fernandes yang tentu saja ketika menghadapi Brighton ini mengalami gangguan ya. Ada benturan di kakinya. Gue harapkan sih semoga bisa bermain Bruno Fernandes, pemain yang sangat penting di Manchester United saat ini, sangat vital. Di 2 pertandingan musim ini, Bruno Fernandes absen menghadapi Aston Villa dan juga Sevilla. Manchester United kalah. Dan di 2 partai tersebut adalah 2 partai yang Bruno Fernandes tidak bermain. Selebihnya Bruno Fernandes sangat luar biasa, ketersediaannya sangat tinggi, merupakan sosok yang sangat diandalkan oleh Erik ten Hag. Walaupun banyak juga nih fans yang berpendapat ABCD tentang Bruno Fernandes, tapi faktanya Bruno Fernandes adalah pemain andalan Erik ten Hag. Itu tidak ternafikan. Bagaimana kontribusi langsung gol ya dan juga assist dari Bruno Fernandes ini juga yang tertinggi, salah satu yang tertinggi musim ini bersama dengan Manchester United. Created chances, lalu juga key passes, visi bermainnya ini juga sangat bagus. Semoga bisa bermain. Tentang Bruno Fernandes lagi, Erik ten Hag mengatakan ya ini sangat lebih ya. Dia ini sangat lebih dari pemain lain. Jadi kita harus melindungi mereka. Pencegahan ini juga merupakan hal yang harus diambil. Kita telah melihat dia bermain di pertandingan yang penuh, dan ini juga terjadi di babak pertama. Tapi besok ini sangat cepat. Kita harus melihat apa yang tersedia. Artinya Erik ten Hag tentu saja tetap berpikir bagaimana bisa melindungi pemain ya. Tapi di sisi lain dia juga melihat bagaimana Bruno Fernandes ini sangat tinggi sekali angka bermainnya bersama dengan Manchester United dan juga merupakan sosok yang vital. Tentang Tottenham Hotspur, Erik ten Hag mengatakan ini tidak sering kita bisa kembali lagi. Ini terjadi dengan tim yang besar, Real Madrid. Tentu saja mereka mendapatkan kekalahan yang sangat buruk. Tentu saja mereka sangat marah, tapi mereka juga bisa bangkit kembali. Ini tentang kita, sebuah lawan ya yang bisa jadi lebih lapar daripada kita. Ini bagaimana kita mempersiapkan pertandingan dan juga harus yakin ya kita bisa maju kaki duluan, dominasi dan juga mendiktate atau ya mengatur permainan, kurang lebih demikian. Di sini gue melihat kalau Erik ten Hag mewaspadai kebangkitan dari Tottenham Hotspur, karena walaupun di 2 pertandingan terakhir situasinya tidak bagus bagi Tottenham Hotspur, bahkan kalau ditarik dari 5 pertandingan terakhir ya, tapi kemungkinan bangkit itu tetap saja ada. Apalagi saat ini Tottenham Hotspur dilatih oleh sosok yang baru, sehingga bisa saja ada perubahan terjadi di sana. Walaupun gue harapkan tidak ya. Gue harapkan Manchester United bisa terus mendominasi, bahkan memanfaatkan situasi di Tottenham Hotspur yang masih belum pasti. Harapan Erik ten Hag sendiri ini tentu saja tidak sama. Ini tergantung apa alasan di belakangnya. Ini tergantung bagaimana Anda melihat alasannya. Di situasi leadership, saya bisa mengatakannya, kalau Anda harus memimpin, Anda harus memberikan
pesan, dan ini juga tergantung bagaimana situasinya. Apakah pertandingan ini signifikan? Sangat. Anda bisa melihat di papan klasemen, ini sangat jelas. Tapi approach kita atau pendekatan kita tidak akan berubah. Pendekatan kita adalah kita ingin memenangkan setiap pertandingan. Jadi tidak masalah siapa lawannya. Erik ten Hag melihat Harry Kane. Ini sangat jelas impact-nya di permainan Tottenham Hotspur. Kita memiliki sebuah rencana untuk hal tersebut. Dan ya di pertandingan home, mereka atau kita sebenarnya bermain sangat bagus di putaran pertama ya. Jadi untuk besok kita butuh rencana yang bagus juga. Anda harus bertahan sebagai sebuah tim dan dia merupakan pemain yang sangat cerdik, sangat cerdas. Dan kita tidak bisa membiarkan dia untuk datang ke situasi di mana ya dia bisa mencetak gol ya. Dan dia bisa memberikan impact yang sangat besar di permainan. Lalu tentang karakter nih. Para pemain ini sangat tangguh, mereka bisa melakukannya. Ini tidak mudah, tapi mereka bisa melakukannya. Sekarang kita harus membuat langkah selanjutnya yang kita lakukan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Anda harus bisa berubah ya dari situasi yang tidak menguntungkan, tapi juga harus menunjukkan karakter, personality di pertandingan untuk bisa kembali lagi. Saya tidak berada di posisi, saya adalah manajer Manchester United. Kita ini berada di tempat yang lain dan saya harus membuat yakin para pemain kita ini siap untuk besok menghadapi lawan yang juga sangat baik. Tim yang sangat baik, memiliki pemain yang bagus, jadi saya harus fokus kalau mereka bisa menyediakan energi yang bagus juga, artinya para pemain Manchester United. Erik ten Hag tampak menekankan tentang bounce back ya, artinya kembali lagi karena mungkin dilihat bagaimana Manchester United setelah kalah menghadapi Sevilla, lalu juga kemarin bahkan sampai harus adu penalti menghadapi Brighton, membutuhkan sesuatu yang bisa membuat Manchester United ini bounce back kembali lagi. Dan Erik ten Hag juga melihat bagaimana menghadapi Tottenham Hotspur ini sangat penting di papan klasemen. Gua sangat sepakat, Tottenham Hotspur merupakan salah satu pesaing dari Manchester United untuk bisa mendapatkan tiket 4 besar. Dan kalau melihat perjalanan Manchester United sejauh ini, bagaimana ketika Manchester United away menghadapi Arsenal, away menghadapi Manchester City, away menghadapi Newcastle, bahkan away menghadapi Aston Villa yang juga menyodok ke papan atas, Manchester United kalah, tidak bisa maksimal, bermain tidak bagus. Dan sekarang Manchester United akan menghadapi Tottenham Hotspur, tim papan atas juga ya, faktanya demikian. Dan ini akan pertandingan away. Jadi ini merupakan salah satu partai atau pertandingan pembuktian bagi Manchester United setidaknya ya, ketika mereka menghadapi tim yang peringkatnya di papan atas, mereka bisa memetik poin, bahkan memetik kemenangan. Dan menurut gua, melihat situasi saat ini dengan Tottenham Hotspur, Manchester United punya peluang tersebut. Walaupun ya situasi dari Manchester United setelah tersingkir menghadapi Sevilla dan juga meraih tiket final dengan adu penalti menghadapi Brighton, ini bukan situasi yang terbaik. Ditambah lagi keadaan dari Bruno Fernandes yang Erik ten Hag katakan ini masih sangat tanda tanya. Sehingga menurut gua, ya pertandingan besok akan menarik hari Kamis malam waktu Eropa ini. Semoga Manchester United bisa meraih kemenangan. Kurang lebih demikian news update terkait dengan wawancara Erik ten Hag. Erik ten Hag sekali lagi menyoroti tentang Bruno Fernandes yang masih tanda tanya. Lalu juga menyoroti tentang karakter ya dari tim yang harus keluar nih di pertandingan-pertandingan penting. Termasuk juga menghadapi Tottenham Hotspur yang dinilai oleh Erik ten Hag merupakan tim yang bagus. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.